Terima kasih Anda masih bersama kami. Sungguh tega pemirsa, seorang Kapolres nonaktif di Ngada, Nusa Tenggara Timur diduga melakukan tindak asusila terhadap anak di bawah umur. Yang tak kalah mengejutkan, aksi bejat sang Kapolres diabadikan dan diunggah ke situs dewasa di Australia. Hingga kini pelaku ditahan di Propam Mabes Polri. Seorang Kapolres nonaktif di Ngada, Nusa Tenggara Timur yakni AKBP Fajar Widya Dharma Lukman Sumaat Maja diduga melakukan tindakan asusila terhadap anak di bawah umur. Kejadian pelecehan terjadi pada Juni 2024 silam di salah satu hotel di Kota Kupang. AKBP Fajar disebut memesan anak berusia 6 tahun melalui seorang wanita berinisial F dengan imbalan 3 juta rupiah. Terbongkarnya aksi bejat AKBP Fajar setelah video asusila tersebar di situs porno Australia. Pihak otoritas Australia yang melacak video tersebut menemukan lokasi pembuatan. Pihak otoritas Australia lalu berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri dan Kementerian PPA. 20 Februari lalu, AKBP Fajar langsung diamankan Propam Mabes Polri dan dibawa ke Mabes Polri guna pemeriksaan. Itu saya tidak mengerti, tapi itu Mabes Polri yang mengamankan dan sudah dibawa ke Mabes Polri. Sekarang biar nanti Mabes Polri yang tahu kasusnya, saya juga tidak tahu. Polisi pun telah memeriksa sedikitnya 9 orang saksi. Untuk sampai saat ini total sudah di sini 9 saksi. Korbannya berapa orang, Pak? Korban 1 orang. Korban adalah seorang anak yang berusia 6 tahun. Hingga kini pelaku masih ditahan di Divisi Propam Mabes Polri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Fritz Floris, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, Polda NTT masih terus menyelidiki dugaan kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur oleh Kapolres Ngada Nonaktif Fajar Widya Dharma Lukman Sumaat Maja. Lalu bagaimana upaya pendampingan terhadap para korban yang semuanya merupakan anak di bawah umur? Kita terhubung via Zoom dengan Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA Nahar. Assalamualaikum, selamat siang Pak Nahar. Selamat siang Bu. Ya. Pak Nahar, mungkin ini bisa dijelaskan Pak Nahar, situasinya ini sungguh miris Pak. Apa yang dilakukan, apalagi dilakukan oleh pihak kepolisian. Mungkin bisa dijelaskan Pak, pendampingan apa saja yang akan dilakukan? Pak Nahar. Pak Nahar. Sinyalnya. Pak Nahar, silakan ya, Pak, mungkin bisa dijelaskan pendampingan apa saja Pak yang bisa diberikan? Ya, tentu sesuai dengan kewenangan dan tugas yang dimiliki, tentu kami dengan daerah, unit layanan di daerah tentu memastikan bahwa apakah dari kejadian ini ada anak-anak yang perlu diberikan layanan gitu ya, perlu pendampingan. Dilihat dari dugaan kasusnya sendiri kan ini terkait dengan kekerasan seksual, maka korban anak tentu perlu didampingi dan sistem yang sudah terbangun tentu pihak penyidik berkoordinasi dengan unit layanan di daerah melakukan upaya-upaya bersama, proses hukumnya jalan, pendampingannya juga jalan. Untuk yang dilakukan oleh UPTD Kota Kupang tentu di samping melakukan pendampingan juga mendorong misalnya proses mengantarkan proses visum, lalu kemudian melakukan pendampingan lain, termasuk menempatkan anak di shelter gitu ya, dan kebutuhan asesmen lanjutan ini dilakukan di daerah.
Ini trennya seperti apa sih Pak kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur sejauh ini? Seperti apa Pak? Iya, dari data yang ada tentu, untuk kekerasan seksual, baik itu persetubuhan maupun, pencabulan, data yang masuk ke sistem informasi online, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Januari, Februari di 2025 itu angkanya tercatat, 550. Itu yang, laporan dari seluruh wilayah Indonesia. Untuk yang laporan langsung ke kementerian, ada 143, kasus kekerasan seksual dan angka ini, selalu menempati urutan yang paling atas dan, untuk, memastikan bahwa, pelaporan ini ditindaklanjuti maka, unit-unit layanan di daerah, bekerja sama dengan, stakeholder, terkait, melakukan upaya-upaya bersama baik, upaya hukumnya maupun upaya, pendampingan khususnya memberikan layanan kepada, para korban. Lalu Pak, ini bagaimana memastikan kasus serupa ini tidak terjadi lagi Pak? Apalagi ini justru melibatkan aparat penegak hukum begitu Pak? Iya Pak Nahar? Iya, iya, ini maka ya, untuk itu maka kasus ini harus diungkap, dan didalami, selengkap mungkin untuk memastikan bahwa misalnya, bahwa tidak ada anak-anak lain yang, menjadi korban. Lalu kemudian tidak ada misalnya praktek-praktek lain yang dilakukan dan akhirnya anak-anak menjadi korban. Dengan, memetakan dari kasus yang, muncul kita, bisa belajar tentang bagaimana mencegahnya. Misalnya begini, bahwa misalnya dari yang terjadi apakah ini, murni hanya satu anak yang, menjadi korban atau ada beberapa orang. Lalu kemudian nanti, modusnya seperti apa, apakah ini misalnya antara orang perorangan atau memang ada orang lain yang misalnya yang berperan gitu ya, sehingga ini nanti akan, banyak kaitannya apakah ini berkaitan dengan persetubuhan antara, 2 orang atau melibatkan penyedia atau, unsur-unsur lain, dan itu hanya bisa diketahui kalau, nanti, hasil penyidikan, hasil, asesmen yang dilakukan oleh, Peksos, oleh psikolog, itu bisa, digali sedalam mungkin terhadap kasus ini. Bentuk pendampingan yang diberikan dari kementerian ini seperti apa Pak? Apakah sampai proses trauma dari korban ini hilang atau bagaimana Pak? Iya, salah satu contoh misalnya satu, anak ketika, diajak, berkomunikasi dia, menolak gitu ya, atau tidak mau memberikan, jawaban, lalu kemudian masih menampakkan ketakutan terhadap, orang luar gitu ya. Jadi biasanya kalau ada kejadian-kejadian seperti ini yang korbannya anak itu akan berdampak kepada kalau nggak fisik ya psikisnya yang, kena gitu ya. Oleh karena itu maka 2, upaya yang, dilakukan biasanya memastikan soal kebutuhan pemulihan secara fisik, medis misalnya. Sehingga misalnya untuk membuktikan apakah ini ada kejadian atau tidak perlu, visum, psikiatrikum atau, berdampak atau tidak terhadap psikis anak, ini bisa juga, dilakukan upaya-upaya pendampingan psikologis Baik, oleh psikolog gitu ya. Jadi itu yang bisa dilakukan. baik Pak Nahar sekali lagi waktunya dan informasinya. Sekali lagi selamat siang Pak Nahar.